Apakah kita sering mengalami kesulitan mengatur emosi? Pernahkah kita bertanya-tanya, apa yang terjadi ketika emosi kita tidak terkontrol atau di luar kendali diri kita? Apakah hal ini dikarenakan disregulasi? American Psychological Association atau APA mendefinisikan disregulasi sebagai mekanisme atau respon yang berlebihan yang tidak terkontrol dengan baik. Ilmu psikologi mengklasifikasikan jenis disregulasi secara umum adalah disregulasi emosi. Disregulasi ini telah terbukti berdampak negatif pada kesejahteraan hidup manusia. Setiap hari kita mengalami emosi yang berbeda. Mengalami emosi bukanlah sebuah masalah dalam hidup. Itu normal kok. Namun, jika emosi menjadi berlebihan atau tidak terkendali, itulah yang dapat membahayakan kesejahteraan hidup kita. Apa itu disregulasi emosional? Disregulasi emosional adalah sekumpulan proses kompleks yang dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu: pertama, kurangnya kesadaran, pemahaman, dan penerimaan emosi. Kedua, kurangnya strategi adaptif dalam mengatur emosi. Ketiga, tidak dapat menghadapi tekanan emosional yang muncul saat mengejar tujuan yang diinginkan. Keempat, tidak fokus pada sikap yang selalu mengarah kepada tujuan hidup yang dimiliki ketika mengalami kesusahan. Mengingat keempat aspek disregulasi emosi ini, De Agostino mengelompokkan hal berikut ke dalam contoh disregulasi emosional seperti penghindaran, perenungan, penolakan, penekanan emosi, dan agresivitas. Ini adalah contoh sikap mental dan perilaku yang pada akhirnya akan memperburuk emosi negatif. Ketika seseorang menunjukkan disregulasi emosi yang ekstrim, mereka mungkin dinilai mengalami gangguan kesehatan mental. Berikut adalah beberapa gangguan yang sering berhubungan dengan disregulasi emosional seperti depresi, gangguan kecemasan, mudah panik, dan borderline personality disorder. Gangguan ini dimungkinkan akan berdampak buruk pada perilaku yang bertindak di luar batas wajar manusia. Misalnya, menyakiti diri sendiri, menggunakan zat narkoba terlarang, dan lain sebagainya. Perilaku ini dianggap sebagai kebiasaan yang tidak sehat dalam mengatur emosi. Berikut adalah beberapa tips agar dapat mengatur emosi dengan lebih baik. Pertama, berolahraga teratur. Berbagai macam bentuk olahraga dapat dilakukan seperti bersepeda, berlari, atau olahraga lainnya. Olahraga sudah terbukti dapat membantu mengatur emosi. Kedua, berlatih pernafasan dalam. Ketika kita mengalami rasa cemas, pernapasan kita akan cenderung menjadi lebih cepat dan lebih pendek. Penelitian telah menunjukkan bahwa dengan berlatih dan membiasakan diri untuk memperdalam dan memperlambat nafas, maka hal itu dapat meningkatkan mood kita menjadi lebih baik. Ketiga, berlatih yoga. Yoga dinilai efektif dalam mengatur emosi dalam diri, karena olahraga yoga cenderung menggabungkan antara gerakan fisik dengan kesadaran diri. Keempat, membiasakan diri untuk menumbuhkan rasa menerima. Jika kita merasa sedih, maka yang harus dilakukan adalah ingatlah bahwa kesedihan atau rasa sedih merupakan sebuah emosi normal yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini akan membantu kita dalam mengatur dan mengendalikan emosi dalam diri kita. Kelima, menumbuhkan kesadaran.
Menumbuhkan kesadaran akan pengalaman batin dapat membantu kita untuk lebih mengenali makna dari segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Poin-poin pentingnya yaitu: pertama, disregulasi didefinisikan sebagai mekanisme atau respon yang berlebihan yang tidak dapat dikelola dengan baik. Kedua, ketika seseorang menunjukkan disregulasi emosi yang lebih ekstrim, mereka mungkin akan dinilai mengalami gangguan kesehatan mental. Ketiga, tips yang bisa dilakukan untuk membantu mengatur emosi yaitu olahraga, berlatih pernafasan dalam, melakukan yoga, dan menumbuhkan rasa menerima dan kesadaran diri. Quotes terbaik hari ini diambil dari pepatah kuno Cina yang mengatakan bahwa kendalikanlah emosi di dalam dirimu atau mereka akan berbalik mengendalikanmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya untuk like, komen, and share video ini. Bantu kami agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.